Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1521. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata pri rubah berekor 10 itu. Aura yang familiar. Kata Chen Sisi pun langsung tercengang. Sementara sekarang di dalam kehampaan yang terbungkus rantai kegelapan, nampak Chen ditangguhkan di sana. Setelah melihat kemunculan dari pri rubah berekor 10. Di dunia kacau, mata leluhur naga Honghuang tiba-tiba melebar. Sial. Nah Chen, cepat keluarkan aku dan aku akan membunuh orang tua itu, kata leluhur naga Honghuang. Dia mengaum di dunia kacau. Leluhur naga Honghuang tahu betul bahwa pri rubah berekor 10 itu adalah salah satu wanita tercantik di antara dewa dan iblis kuno. Kekacauan di kehidupan sebelumnya itu merupakan keindahan luar biasa. Leluhur naga Honghuang tidak pernah menduga bahwa pri rubah berekor 10 itu masih hidup. Leluhur naga Honghuang itu menatap hantu rubah pri berekor 10 itu dengan matanya yang terbelalak. Dia mengetahui dari leluhur naga sejati bahwa salah satu klonnya waktu itu telah mengejar-ngejar hantu rubah pri berekor 10 ini. Dan untuk melindungi hantu rubah pri berekor 10 itu, dia bertarung dengan banyak dewa dan iblis kekacauan. Dia bertempur dalam pertempuran berdarah sebelum akhirnya menumpahkan darah alam semesta. Dan tanpa diduga, setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, ternyata hantu rubah berekor 10 masih hidup. Leluhur naga Honghuang dengan hati-hati melihat ke arah hantu rubah pri berekor 10 itu. Harus dikatakan bahwa hantu rubah pri berekor 10 memang merupakan eksistensi yang paling mempesona di antara 3.000 dewa dan iblis kekacauan teratas saat itu. Sosoknya masih sangat bagus dan penampilannya masih begitu menawan. Dia memang wanita yang membuat klon leluhur ini jatuh cinta saat itu. Di saat melihatnya, tiba-tiba dua genangan air menjadi basah di tanah. Ternyata itu adalah air ludah dari leluhur naga Honghuang yang mengalir ke bawah. Boom! Tiba-tiba sebuah tinju mengenai kepala leluhur naga Honghuang. Kurang ajar, siapa yang menyerangku? Kata leluhur naga Honghuang. Dia nampak sedikit marah. Ternyata leluhur suci sungai darah lah yang mengayunkan tinjunya. Dan leluhur suci sungai darah kemudian menus dingin. Itu aku, naga tua. Kamu masih memandangi wanita seperti itu saat ini? Apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan memberitahu leluhur naga sejati dari klan naga sejati semua kelakuan kotormu di sini. Kata leluhur suci sungai darah. Darah tua, kamu adalah seorang budak tua. Kamu tidak hanya mengambil tindakan, kamu juga berani mengancamku. Kata leluhur naga Honghuang. Dia berkata dan marah. Apakah kamu sudah memakan hati naga dan kantong empedu burung Phoenix? Boom! Energi naga sejati yang menakutkan pun melonjak ke langit. Diam! Leluhur suci sungai darah memarahi. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa istri Tuan saat ini berada dalam bahaya? Setelah mendengar ini, leluhur naga Honghuang pun berhenti berbicara dan segera melihat ke arah dunia luar. Saat ini di dunia luar, Chen tertahan di kehampaan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh rantai kegelapan yang tak ada habisnya. Di saat rantai kegelapan tak berujung menyelimuti dirinya, pedang karat misterius di tangan Chen tiba-tiba muncul. Energi pedang yang menakutkan melonjak ke langit, dan aturan ilmu pedang yang luas menyebar antara langit dan bumi. Pedang di tangan Chen tiba-tiba muncul. Dengan pedang yang menakjubkan, sungai pun terpotong. Teknik pedang 6 jalur reinkarnasi. Setelah bertemu dengan Chen Sisi, Chen bahkan tidak berpikir untuk mengatakan sepatah kata pun kepada imam besar. Chen hanya ingin bersama Chen Sisi. Di saat 6 jalan pedang reinkarnasi diserang, cahaya pedang setinggi langit langsung terbentuk. Pada saat yang sama, konsepsi artistik pedang yang tak terhitung jumlahnya berkembang dan lalu terbang keluar dari pedang karat misterius Chen yang awalnya digabungkan dengan keterampilan papilun pedang Tongtian. Berbagai niat pedang dengan asal-usul kekuatan magis yang dikuasainya. Setelah diserang selama tidak blokir, energi pedang yang besar itu tidak ada habisnya. Imam besar yang telah melihat gerakan Chen dan dia tahu bahwa kekuatan Chen jelas tidak lebih lemah dari tingkat supreme tahap awal.
Tetapi dibandingkan dengan dia, seorang lelaki tua yang telah hidup selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, itu tidaklah cukup sama sekali. Namun ketika dirinya benar-benar merasakan energi pedang Qin-Chen, imam besar itu menyadari bahwa kekuatan Qin-Chen tidak seperti yang dia bayangkan. Karena pedang ini pastinya adalah pedang yang menciptakan dunia, pedang yang dapat menghancurkan dunia. Kemudian saya terdengar ledakan rantai gelap yang menutupi Qin-Chen pun benar-benar hancur dalam sekejap. Dan bahkan rantai gelap di bahu Qin-Chen pun juga diterbangkan keluar. Pada saat ini seluruh tubuh Qin-Chen diselimuti oleh energi pedang, seolah-olah dia telah menjadi dewa pedang yang mencapai langit. Di bawah desakan Qin-Chen, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya selanjutnya menyapu ke arah imam besar dengan gila-gilaan. Melihat itu, imam besar pun langsung terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengendalikan setiap energi pedang yang dia serang, dan energi pedang tersebut dapat membentuk formasi untuk menjebak lawan. Di saat energi pedang ini menyapu, mereka tampak berubah menjadi serangkaian cahaya yang mencapai langit, menutupi ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum imam besar kembali tenang. Dia bahkan tidak perlu melambaikan tangannya. Rantai-rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul dari udara tipis. Hanya dengan melihatnya Anda bisa merasakan bahwa rantai itu agak menjijikkan dan juga menakutkan. Selain itu, rantai gelap ini sama spiritualnya dengan energi pedang Qin-Chen. Itu membentuk jaringan tak berujung yang menembak energi pedang Qin-Chen. Menurut gagasan imam besar, tidak peduli seberapa kuat Qin-Chen, di bawah rantai gelapnya yang padat ini, dia dapat langsung mencekik energi pedang ini dan kemudian menjebak Qin-Chen lagi. Akan tetapi, ketika rantai gelapnya bertabrakan dengan energi pedang surgawi Qin-Chen, dia segera tahu bahwa dirinya salah. Duar, duar. Suara ledakan terdengar dan imam besar menemukan bahwa jika rantai gelapnya tidak terus diberi dukungan dari sumber kegelapan dan kekuatan yang maha tinggi, itu tidak akan ada tandingannya untuk energi pedang yang dilepaskan oleh Qin-Chen. Memikirkan bagaimana Qin-Chen bisa dengan mudah dijebak olehnya sebelumnya, sang imam besar akhirnya terkejut dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan seketika keringat dingin pun muncul di punggung imam besar itu. Jika imam besar tidak dapat berpikir bahwa Qin-Chen sengaja ditahan olehnya sebelumnya, maka imam besar pastilah orang idiot. Tetapi imam besar bukan idiot dan dia langsung menyadari hal itu. Kedalaman asal-usul Supreme Qin-Chen dan kekuatan jiwanya jauh melebihi ekspektasinya. Bukan karena imam besar tidak memiliki rencana cadangan, hanya saja rencana cadangannya belum digunakan dan dia masih ingin menyimpannya. Namun setelah hal ini, setelah semburan suara yang meledak terus-menerus bergema, ekspresi sang imam besar pun akhirnya saat ini berubah drastis. Dia terkejut di saat mengetahui bahwa asal mula tertingginya tidak dapat menahan energi pedang yang dilepaskan oleh Qin-Chen. Segera dengan keras rantai gelap di langitnya hancur dan imam besar tiba-tiba mundur. Qin-Chen, di dunia cermin, Chen Sisi memandang Qin-Chen dengan penuh semangat. Apakah kamu mempertahankan kekuatanmu sekarang? Kamu sengaja ditangkap olehku sebelumnya, dan kemudian kamu dibawa ke sini dengan segala hanya untuk menemukan Chen Sisi, kan? Saat ini mendengar itu, Qin-Chen pun memandang imam besar sambil mencibir. Apalagi yang kamu pikirkan? Bahkan dengan rantai aturan gelap ini, kamu ingin menjebakku. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kekuatanku? Kata Qin-Chen. Oke. Imam besar mengucapkan dua kata baik itu turut-menurut dan mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Anak nakal, beraninya kamu membodohiku. Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati? Setelah berbicara, imam besar mengangkat tangannya dan tongkat hitam di tangannya segera membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu langsung menerjang, tapi bayangan tongkat baru saja menerjang setengah jalan dan 9 bayangan hitam terpisah di tengah-tengah. 9 bayangan ini seperti tangan besar berjari 9 menutupi seluruh sosok Qin-Chen. Ketika energi pedang yang dikeluarkan oleh pedang karat misterius Qin-Chen bertemu dengan 9 bayangan besar tersebut, itu segera mengeluarkan suara meledak sebelum kemudian menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin-Chen juga mendengar semburan suara meledak. Hati Qin-Chen pun tenggelam. Qin-Chen tahu bahwa bidang aturan energi pedangnya telah dirusak oleh lawan pada saat ini. Sebelum dia sempat bereaksi, 9 bayangan telah menembus aturan energi pedangnya dan kemudian mendatanginya. Aura membunuh yang memenuhi udara ini membuat Qin-Chen merasakan sedikit berdebar. Qin-Chen segera mengetahui bahwa 9 bayangan ini jelas bukanlah benda biasa. 9 bayangan ini mengandung kekuatan khusus.
Kekuatan ini membawa kegelapan yang membuat jantung berdebar-debar. Aura gelap bahkan lebih menakutkan daripada aura gelap manapun yang pernah dilihat oleh Qin Chen. Qin Chen segeralah tahu bahwa ini pastinya adalah kekuatan asli dari seorang ahli teratas dari klan kegelapan. Karena kekuatan kegelapan ini bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Po Jun yang sebelumnya telah terbunuh. Meskipun klan kerajaan kegelapan sebelumnya kuat, namun itu hanyalah Supreme tahap akhir. Tetapi kekuatan kegelapan ini pastilah berasal dari ahli Supreme puncak klan kegelapan. Kuncinya dari kekuatan ini adalah tidak hanya berisi kekuatan klan kegelapan, tetapi juga mengandung jejak kekuatan asal-usul iblis. Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Semua esensi tertingginya langsung disuntikan ke dalam pedang karat misterius. Dan pedang karat misterius di tangannya meledak dengan liar dengan energi pedang yang melonjak ke langit. Dan energinya segera berubah menjadi kehampaan. Duar. 9 bayangan hitam yang menakutkan langsung bertabrakan dengan formasi pedang yang tak ada habisnya. Qin Chen pun segera merasakan getaran di tubuhnya dan kemudian Qin Chen mengeluarkan erangan teredam. Pada saat yang sama, Qin Chen dan pedangnya semuanya terlempar oleh 9 bayangan hitam ini. Dan ini prosesnya hanya membutuhkan beberapa tarikan napas saja. Gelombang aura gelap yang menakutkan terus-menerus menembus tubuh Qin Chen. Tidak, Qin Chen. Chen Sisi yang awalnya melihat kekuatan pedang karat misterius milik Qin Chen. Dia pada awalnya cukup bersemangat, namun sekarang dia tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga Qin Chen bahkan bisa melawan imam besar. Akan tetapi Chen Sisi langsung ketakutan dengan serangan imam besar saat ini, dan Chen Sisi pun saat ini buru-buru berteriak, "Chen Xiao, hati-hati, inilah kekuatan hati kegelapan. Kekuatan jantung kegelapan ini akan melahap semua kekuatan dan berkembang biak dengan cepat. Mereka tidak boleh diizinkan untuk kekuatan ini memasuki tubuh Anda. Jika tidak, kekuatan ini akan dengan cepat menelan semua asal-usul supreme Anda dan menjadikan Anda budak kekuatan kegelapan." Teriak Chen Sisi. Hati Chen Sisi dipenuhi dengan kecemasan. Cahaya warna-warni di tubuhnya terus-menerus mekar dan dia akan bergegas keluar dari dunia cermin untuk membela Qin Chen. "Qin Chen!" teriak Sangguan Wanderer. Di belakang Chen Sisi, tubuh Sangguan Wanderer berada dalam kehampaan. Dia bergumam, matanya bertekad, dan semburan kekuatan kegelapan langsung meledak untuk membantu Chen Sisi melarikan diri. Dan seluruh tubuh Sangguan Wanderer perlahan-lahan menghilang saat ini. Di saat menghilang, Sangguan Wanderer menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Air matanya mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Dia bisa melihat Qin Chen lagi sebelum dirinya meninggal, dan dia akan meninggal tanpa penyesalan. Karena dia dan Chen Sisi tahu bahwa begitu imam besar berada di atas angin, maka imam besar pasti tidak akan membiarkan Qin Chen pergi ataupun hidup. Benar saja, begitu mereka berdua wanita itu yang mencintai Qin Chen memikirkan hal ini. Saat ini imam besar bergegas menuju Qin Chen lagi. Dan pada saat yang sama imam besar itu melemparkan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya seperti peri yang menyebarkan bunga. Bayangan itu langsung menyebar di kehampaan, seperti tanaman merambat yang menumbuhkan bibit yang tak terhitung jumlahnya. Dan bibit-bibit ini berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung. Dan dalam sekejap mata itu padat. Setelah rotan-rotan ini tersambung, Qin Chen tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa bergerak. Dan Qin Chen akan terbungkus seluruhnya dengan rotan-rotan tersebut. Imam besar hanya perlu menyaksikan Qin Chen dicekik oleh rotan-rotan tersebut. Atau selama dia terus ditambah daya dengan rotan-rotan tersebut. Melihat imam besar menunjukkan kekuatan hati kegelapan dengan begitu tidak bermoral, mata Qin Chen pun seketika menjadi dingin. Kekuatan hati kegelapan ini, meski kekuatan hatinya kuat, apakah menurutmu kamu bisa menghancurkannya dengan ini? Teriak Qin Chen. Yang mulia, kenapa Anda repot-repot? Saya tidak tahu dari mana datangnya keberanian Anda untuk melawan saya, kata imam besar. Imam besar itu terus-menerus melemparkan bayangan hitam dari tangannya, dan dia berkata sambil mencibir dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dan pada saat yang sama, 9 berkah tanaman merambat gelap yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi lebih menakutkan dan berubah lagi menuju ke arah Qin Chen datang dengan kekerasan. Qin Chen meliriknya dan menus dingin, pedang karat misterius langsung menyerang ke bagian hitam di langit. Dan pada saat yang sama, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga dilepaskan dalam sekejap. Kekuatan kegelapan yang dalam muncul dari tubuh Qin Chen. Kekuatan kegelapan? Ini kekuatan kegelapan, kata imam besar. Wajah imam besar itu sedikit berubah dan dia langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Qin Chen sebenarnya adalah kekuatan kegelapan dari klan Kerajaan Kegelapan.
"Ya, itu adalah kekuatan kegelapan," kata Qin Chen. Dia mencibir. "Apakah menurutmu hanya kamu lah satu-satunya yang memiliki kekuatan kegelapan?" Kata Qin Chen. "Tidak, itu tidak mungkin. Kamu berasal dari Papilun Pedang Tong Tian. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan kegelapan? Siapa kamu sebenarnya? Mungkinkah kamu benar-benar mata-mata leluhur iblis abis?" Kata imam besar. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak imam besar dalam sekejap, dan dia menjadi bingung. Saat ini dia sedikit bingung. Dia lalu melihat Qin Chen yang memegang pedang karat misterius, dan energi pedang yang tak ada bisa melonjak ke langit. Aura kegelapan yang tebal menyapu tubuh Qin Chen, dan seluruh sosoknya tampak telah berubah menjadi dewa kegelapan. Tetapi melihat itu, ada cibiran di sudut mulut imam besar. Melihat Qin Chen melepaskan kekuatan kegelapan, imam besar itu tidak peduli sama sekali. Menurutnya, Qin Chen seharusnya menggunakan kekuatan kegelapan biasa, dan bukanlah kekuatan kegelapan seperti dirinya yang merupakan hati kegelapan. Dan jelas kekuatan kegelapannya pastilah lebih unggul daripada kekuatan kegelapan Qin Chen. Karena kekuatan kegelapan pada Qin Chen pasti berasal dari dunia iblis, dan hampir semua kekuatan kegelapan di dunia iblis hanya berasal dari leluhur iblis abis. Dan oleh karena itu, sang imam besar sama sekali tidak peduli tentang kekuatan kegelapan yang dikendalikan oleh leluhur iblis abis, kecuali jika leluhur iblis abis datang sendiri. Namun jika hanyalah bawahan dari leluhur iblis abis, imam besar tidak peduli sama sekali dengan kekuatan kegelapan yang dilepaskan oleh Qin Chen, karena hati kegelapannya dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Boom! Imam besar pun dengan panik mengaktifkan kekuatan jantung kegelapannya, dan inti kegelapan yang kuat mengalir langsung ke tubuh Qin Chen, mencoba untuk melahap Qin Chen. Namun yang mengejutkan imam besar adalah setelah memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan kegelapannya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Qin Chen, seolah-olah itu nampak sebuah batu telah menghilang ke laut. Kekuatan kegelapannya tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun terhadap Qin Chen. "Bagaimana ini bisa terjadi?" kata imam besar. Wajah imam besar itu tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia terus mengaktifkan hati kegelapannya dengan gila-gilaan, dan gelombang kekuatan mengerikan terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen, mencoba meledakkan Qin Chen. Namun kekuatan kegelapan yang tak ada bisa melonjak terus-menerus. Kekuatan kegelapan yang besar itu berubah menjadi lautan luas, dengan gila-gilaan masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Akan tetapi terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan lagi untuk sang imam besar, karena ketika kekuatan jantung kegelapannya ini mengalir ke tubuh Qin Chen, kekuatan Qin Chen malah lebih menjadi menakutkan. Napas yang membuat jantungnya berdebar-debar pun perlahan naik. "Apakah kamu menyerap kekuatan hati kegelapanku?" kata imam besar. Baru pada saat inilah imam besar pun memahami perubahan pada tubuh Qin Chen, dan dia langsung menjadi sangat ketakutan. Pada saat ini aura di tubuh Qin Chen terus-menerus melonjak, dan aura kegelapan yang menakutkan memenuhi udara seperti lautan luas. Ketika kekuatan kegelapan ini menghilang, aura kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan dibangkitkan oleh kekuatan kegelapan yang ada di tubuh Qin Chen. Aura kegelapan di seluruh langit pun terus-menerus mengalir kepada Qin Chen seperti gelombang besar dari tubuhnya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan. Kekuatan kegelapan di dalam kehampaan itu sangatlah kuat. Kekuatan kegelapan ini berkumpul di sini sepanjang tahun, membentuk gelombang gelap yang unik, dan pada saat ini gelombang gelap ini terus-menerus melonjak. Qin Chen tidak mengeluarkan darah raja kegelapannya secara langsung, tetapi Qin Chen mengumpulkan darah raja kegelapan itu menjadi matahari hitam besar yang terik, yang tinggi di langit dan melayang di kehampaan. Begitu matahari hitam yang terik itu dikorbankan oleh Qin Chen, dia segera memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan sinar cahaya itu padat dan langsung menyelimuti kehampaan. Setelah beberapa saat, kehampaan berubah menjadi dunia hitam, dan kekuatan kegelapan yang mengepul menyebar dengan cepat. Pada saat ini imam besar menatap matahari hitam pada Qin Chen itu, dan matanya segera memadat. Dia juga terhubung dengan klan kegelapan. Jika Anda tidak tahu, maka aura kegelapan di tubuh Qin Chen itu jelas merupakan aura kegelapan yang paling murni. Dan aura kegelapan ini bahkan di luar kendalinya. Dari orang kegelapan manakah anak ini mendapatkan kekuatan kegelapan? Gumam imam besar. Namun kekuatan hitam yang semakin padat dan menakutkan membuatnya mustahil untuk memikirkannya lagi. Imam besar segera menggunakan kekuatan hati kegelapannya untuk membuat perisai kegelapan di sekelilingnya, mencoba untuk memblokir cahaya hitam ini. Namun napas gelap dan terik matahari itu terlalu menakutkan. Di tengah suara berderak, bau terbakar menjadi semakin kuat.
tanaman merambat tak berujung yang imam besar itu tunjukkan, serta bibit-bibit tanaman merambat kegelapan itu langsung bertunas. Yang saat ini langsung bertunas itu langsung dihancurkan oleh kekuatan kegelapan Qin-Chen. Sebelum kemudian tanaman-tanaman merambat di mana-mana pun seketika menghilang. Imam besar pun memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan kegelapan yang ada di tubuh Qin-Chen bisa begitu sangat menakutkan. Dan itu bahkan dapat mengabaikan kekuatan hati kegelapannya. Boom! Pada saat ini pedang karat misterius dan 9 bayangan hitam diledakkan kembali sepenuhnya. Setelah diintegrasikan kekuatan dari Raja Kegelapan, 9 bayangan hitam yang baru saja diubah dan dipecah menjadi beberapa bagian oleh pedang karat misterius. Kedua kekuatan itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan, dan saat berikutnya, imam besar mengeluarkan erangan teredam dan dia terlempar ratusan kaki jauhnya ke belakang. Jejak kekuatan kegelapan menyebar ke seluruh tubuhnya, nampak itu mengikisnya. Sang imam besar pun menjadi begitu ketakutan dan nampak marah, sehingga dia langsung memutus kekuatan kegelapan padanya. Dan dalam proses pemotongan tersebut, dia bahkan harus memotong bagian dari asal-usul supreme di tubuhnya. Dengan suara ledakan, imam besar pun segera memuntahkan seteguk darah. Saat ini, imam besar itu sudah merasakan napas kekuatan kegelapan pada Qin-Chen. Darah Raja Kegelapan. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan darah Raja Kegelapan? Kekuatan darah Raja Kegelapan? Mungkinkah kamu berasal dari keluarga kerajaan kegelapan? Tidak mungkin, gumam imam besar itu. Karena jika Qin-Chen adalah benar suami Chen Sisi, maka tidak mungkin Qin-Chen itu berasal dari klan